Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatia Suliani dan saya di sini bersama rekan saya yang bernama Siti Rahmawati. Kami dari Himatika STKIP Syekh Mansur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Poin yang akan kami bahas adalah apa pengertian daripada relasi, apa pengertian daripada fungsi, dan istilah-istilah penting yang berada pada relasi dan fungsi, dan pengerjaan soal mengenai relasi dan fungsi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan kali ini, yaitu relasi dan fungsi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah memasangkan satu atau lebih anggota himpunan dengan satu atau lebih anggota himpunan yang lain. Dan apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah memasangkan setiap anggota himpunan tepat dengan satu anggota himpunan yang lain. Suatu fungsi bisa dinyatakan dengan beberapa bentuk, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan beruntun. Baiklah, saya akan memberikan contoh yang pertama, yaitu diagram panah. Diketahui himpunan A yang terdiri dari A, B, C, dan D, dan himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada himpunan ini kita buat dua lingkaran terlebih dahulu, dan atasnya kita namakan himpunan A, yaitu yang terdiri dari A, B, C, dan D. Dan yang kedua kita tulis lagi himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota himpunan A yaitu A kita pasangkan dengan anggota himpunan B yaitu 1. Kita tarik, jangan lupa kasih tanda panah. Nah, yang himpunan A yang kedua yaitu B kita pasangkan dengan anggota himpunan B yaitu 2. Tarik dengan tanda panah. C kita pasangkan dengan anggota himpunan B yaitu adalah 3, dan D kita pasangkan dengan anggota himpunan B yaitu 4. Nah, ini yang disebut dengan diagram panah. Baiklah, selanjutnya pada contoh nomor 2 yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius ini awalnya kita buat dulu diagram kartesiusnya. Nah, himpunan A di sini kita jadikan sumbu X dan himpunan B kita jadikan sumbu Y. Nah, sumbu X ini kita tulis di situ A, B, C, dan D. Dan sedangkan himpunan yang B yaitu sumbu Y kita tulis 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, di sini kita tarik A, 1 tadi sumbu X-nya adalah A, sumbu Y-nya adalah 1. Nah, kita tarik di sini, kita buat titik di situ sebagai tanda. Nah, 2 ataupun B, 2. Nah, kita tarik dari sini B, 2, C, 3, dan D, 4. Nah, inilah yang disebut dengan diagram kartesius. Dan yang terakhir adalah himpunan pasangan beruntun. Himpunan pasangan beruntun ini bisa kita lihat dari contohnya diagram panah, diagram kartesius, bahwasanya diagram pasangan beruntun adalah sama dengan kurung kurawal, buka kurung A, 1, tutup kurung B, 2, C, 3, dan D, 4. Nah, di sini kita tutup lagi sama kurung kurawal. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan pasangan beruntun. Ada beberapa istilah penting yang sering kita temui pada relasi dan fungsi. Yang pertama adalah domain, yang kedua kodomain, dan rank. Apa sih yang disebut dengan domain? Domain adalah daerah asal, sedangkan kodomain adalah daerah hasil, di mana kita bisa menentukan hasil dari relasi ataupun fungsi yang mungkin kita temukan. Nah, rank itu adalah hasil daripada relasi dan fungsi. Baiklah, kita ambil contoh dari diagram yang sudah ada ini. Kita akan menentukan mana yang domain, kodomain, dan rank. Nah, di himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan di himpunan B ada A, B, C, D, dan E. Nah, dari himpunan A kita pasangkan kepada himpunan B. 1 dipasangkan kepada A, 2 dipasangkan kepada B, 3 dipasangkan kepada C, 4 dipasangkan kepada D. Nah, dari
dari diagram panah ini kita sudah akan menentukan mana yang domain, mana yang kodomain, dan mana yang rank. Domain adalah himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan kodomain adalah himpunan B, yaitu adalah B, ada A, B, C, D, dan E. Sedangkan rank itu adalah A, B, C, dan D. Sedangkan E tidak termasuk kepada rank karena ia tidak diberikan panah. Nah, yang disebut rank ini hanya yang berada pada daerah kodomain yang terkena panah. Baiklah, saya akan memberikan beberapa bocoran perbedaan relasi dan fungsi. Fungsi sudah pasti relasi, sedangkan relasi belum tentu fungsi. Nah, catatan yang termasuk pada relasi itu seperti apa sih? Yang pertama, anggota daripada daerah asal boleh tidak terpasangkan. Yang kedua, anggota daripada daerah asal boleh memasangkan lebih daripada satu kepada daerah hasil. Yang ketiga, anggota daripada daerah hasil boleh tidak terpasangkan. Catatan yang kedua yaitu catatan mengenai fungsi. Fungsi memiliki 3 catatan juga. Yang pertama, daerah asal semuanya wajib terpasangkan. Yang kedua, daerah asal tidak boleh memasangkan lebih daripada satu terhadap daerah hasil. Yang ketiga, daerah hasil boleh tidak terpasangkan. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh agar kita bisa membedakan mana relasi dan fungsi. Yang pertama, contoh pertama itu adalah himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B yang terdiri dari A, B, C, D. Nah, himpunan A kita pasang kepada himpunan B. A kita pasang kepada 1, B kita pasang kepada 2, C kita pasang kepada 3, dan D kita pasang kepada 4. Nah, dari diagram di atas ini kita sudah bisa menentukan bahwa dia adalah fungsi beserta relasi. Baiklah, pada contoh yang kedua ini yaitu ada himpunan A yang terdiri dari A, B, C, dan D. Dan himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A ini kita pasang kepada himpunan B, di mana A kita pasang kepada 1, B kita pasang kepada 2, C kita pasang kepada 3, dan D kita pasang kepada 3. Nah, dari diagram ini kita menyatakan bahwa ini adalah fungsi sekaligus relasi. Nah, bagaimana dengan angka 4 pada himpunan B? Itu tidak menjadi masalah dikarenakan bisa disebut fungsi. Yang poin ketiga adalah tidak apa-apa apabila himpunan B itu tidak terpasangkan. Pada contoh yang ketiga yaitu di mana himpunan A yang terdiri dari A, B, C, dan himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3. Dari himpunan A ini kita pasang kepada himpunan B. Nah, A kita pasang kepada 1, B kita pasang kepada 2 dan 3. Nah, dari diagram panah ini kita bisa menentukan bahwa dia ini relasi bukan fungsi. Kenapa bisa jadi relasi bukan fungsi? Karena ada dari himpunan asal yang tidak terpasangkan, yaitu adalah C. Dan ada daripada himpunan asal memiliki atau meletakkan kepada 2 pada himpunan hasil, yaitu adalah B. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sri Patra Suliani dan rekan saya Siti Rahmawati. Semoga pada video kali ini membantu kita semua. See you next time.